Sebelum kita beribadah, mari lipat tangannya, tutup mata, ikutin Kakak Joel berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami sungguh bersuka cita hari ini, sebab kami masih bisa bertemu papa mama, adik kakak, dan keluarga semua. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, memuji Tuhan. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan dengan penuh semangat. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Waktunya kita untuk beribadah. Semuanya siap memuji Tuhan? Semuanya semangat? Sebentar lagi kan kita mau merayakan Natal. Jadi kita harus bersuka cita. Seperti pujian ini mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu katakan, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari semua kita bergandengan tangan. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Adik-adik tunjuk sahabat yang ada di rumah, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari tunjuk sahabatku, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari adik-adik tunjuk sahabatmu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang peluk sahabatku, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Ada semuanya sorakan haleluya. Haleluya. Oke, Kakak Joel sekarang mau tanya, siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Kok gak ada suaranya? Sekali lagi Kakak Joel mau tanya, siapa adik-adik yang masih semangat memuji Tuhan? Widih, semuanya masih semangat memuji Tuhan. Kak Joel juga tambah semangat ini memuji Tuhan. Dan Kakak Joel juga percaya, adik-adik saat ini pasti merasa sukacita, bahagia. Karena apa ya? Oh, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Pasti semuanya bersuka cita. Oleh sebab itu, lebih semangat lagi kita pujikan dari pulau dan benua. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua.
berikan tepuk tangan dong, paling meriah buat Tuhan. Luar biasa adik-adik semua, mantap. Tiba saatnya adik-adik, kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap menyambut firman Tuhan? Widih, adik-adik semua luar biasa sekali. Biarlah yang menjadi kesukaan kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Sebab itulah sumber sukacita kita. Itulah sumber sukacita adik-adik semua. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh saat ini datang kepada Tuhan. Gak boleh mainan dulu, gak boleh pecicilan dulu, gak boleh lari-larian dulu. Tetapi kita mau fokus untuk kita menikmati, belajar menikmati hadirat Tuhan. Siap adik-adik? Katakan, Tuhan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Mari siapkan hati adik-adik semua untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mari curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik semua katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik semuanya berkata, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami mau sujud Tuhan, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mari curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik semuanya mengangkat tangan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Mari siapkan hatimu, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
kata-kata Kak Joel ya. Haleluya, Yesus, Engkau baik dalam hidupku. Ku sembah Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, kami bersyukur. Ayo adik-adik semuanya. Haleluya, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Engkau baik, Yesus. Saat ini adik-adik ikutin Kak Joel berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kak Joel mau bilang satu hal, bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mencintai adik-adik semua. Jadi adik-adik harus sukacita, adik-adik harus senang, karena adik-adik dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh mama papa juga. Ikutin Kak Joel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, aku telah memuji nama Tuhan. Aku telah bersyukur. Saat ini aku siapkan hatiku Tuhan. Aku mau dengar firman Tuhan. Berkati Tuhan kakak Joy Kids yang membawakan firman Tuhan. Kiranya dapat memberkati kami semua. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sampai bertemu Kak Joel di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Sudah bernyanyi buat Tuhan Yesus. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Siapa yang masih ingat cerita tentang firman Tuhan minggu yang kemarin yang dibawakan oleh Kasri? Angkat tangannya. Yes, pintar. Tentang Tuhan Yesus lahir. Di mana? Di mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang bilang di rumah sakit nggak? Coba angkat tangannya adik-adik. Yang bilang di rumah sakit. Ada yang bilang di rumah nggak? Ada yang bilang di lapangan bola. Yang bilang Tuhan Yesus lahir di kandang domba siapa? Semuanya pinter-pinter semua. Ya, Tuhan Yesus lahir di kandang domba ya adik-adik ya. Karena waktu itu kan Bapak Yusuf mau mendaftarkan diri di kota kampung halamannya. Tapi nggak ada penginapan lagi. Akhirnya karena Ibu Maria mau melahirkan Tuhan Yesus, mereka cuman dapat kandang domba. Nah, nggak jauh dari tempat Tuhan Yesus, di padang, para gembala sedang duduk malam hari sambil menjaga kawanan dombanya.
seorang malaikat datang. Bilang gini sama para gembala, kesukaan besar bagi kalian semua, bagi dunia, karena Tuhan Yesus sudah lahir di kota Daud. Inilah tandanya bagi kamu semua. Kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Gak lama, datang lagi adik-adik malaikat yang banyak. Dia langit sambil nyanyi, haleluya, kesukaan besar, haleluya. Saya banget ya. Gak lama setelah malaikat pergi, para gembala langsung cari-carikan, yuk pergi yuk, ayo kita lihat ya Tuhan Yesus ya, kita ke Bethlehem ya, ayo ikut semua yuk ke Bethlehem ya, ayo ikut. Nah, mereka jalan, mau cari siapa? Cari Tuhan Yesus. Mereka jalan. Mereka nyampe di kandang domba tempat Tuhan Yesus lahir, dan mereka lihat bahwa Tuhan Yesus ada di situ, terbaring, dibungkus dengan kain lampin di dalam palungan. Para gembala sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mau lahir ke dunia ini. Mereka pulang dengan bersukacita, bersyukur karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Nah, adik-adik, ada orang Majus juga. Siapa sih orang Majus ini? Orang Majus ini adalah orang-orang pinter. Mereka menyelidiki kitab suci, melihat-lihat nubuat khususnya tentang Tuhan Yesus, karena katanya Tuhan Yesus mau lahir ke dunia. Dan mereka juga bisa baca-baca bintang. Mereka lihat ada bintang yang paling terang bersinar. Mereka baca di kitab suci bahwa hari ini ada juru selamat yang mau lahir di kota Bethlehem. Ayo kita lihat yuk kota Bethlehem. Kita datang yuk, kita ikutin bintang itu yang paling terang itu. Kita lihat, katanya di situ nanti ada Tuhan Yesus katanya lahir. Mereka pun datang, jalan. Mau melihat siapa? Tuhan Yesus. Jalan. Bintangnya berhenti. Di mana? Persis di atas kandang domba tempat Tuhan Yesus lahir, adik-adik. Ayo, di situ tuh, di dalam tuh. Ada Tuhan Yesus di dalam. Mereka datang masuk dan mereka melihat. Betul, ada bayi Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka menyembah Tuhan Yesus. Mereka juga memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Mereka bersukacita karena sudah boleh melihat Tuhan Yesus dan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mereka pulang dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan Yesus sudah lahir. Adik-adik di sini, siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini? Ya, adik-adik semuanya percaya ya. Nah, kita mengucap syukur ya, karena Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita semua ya adik-adik ya. Menebus dosa-dosa Kak Lastri, menebus dosa-dosa papa mama kita, menebus dosa-dosa adik semua, menebus dosa-dosa semua manusia yang mau percaya sama Tuhan Yesus ya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Yes, Tuhan Yesus baik banget. Kita mau seperti para gembala yang
bersukacita, bersyukur, mau menceritakan tentang Tuhan Yesus sama teman-teman kita ya. Kita bilang Tuhan Yesus itu baik loh, Tuhan Yesus itu hebat loh, Tuhan Yesus itu ajaib loh, Tuhan Yesus itu luar biasa dahsyat buat saya. Kita juga mau belajar seperti orang Majus yang memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang Kalasi membacain ayat Alkitab satu ayat aja ya. Dari Yohanes 3 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yuk, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap jangkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali katakan, Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita semua. Yesus lahir. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah lahir di dunia ini. Tuhan Yesus, bantu kami untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lahirlah Tuhan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan adik-adik sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai mereka senantiasa. Tuhan,
Berikan mereka kesehatan. Berikan mereka sukacita-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sertai adik-adik sekolah minggu ini berserta papa, mama, opa, oma, semua keluarga mereka Tuhan. Engkau yang senantiasa bersama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan damai sukacita Natal-Mu selalu bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik katakan, amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati semua ya. Miss you all semua. Miss you. Tuhan Yesus memberkati. Tetap dengar-dengaran ya sama Papa ya. Ingat, Tuhan Yesus hadir di hati kita. Tuhan Yesus sayang sama kita ya. Adik-adik ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut hari Natal dan Tahun Baru. Dadah. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau buat aktivitas. Aktivitasnya apa adik-adik? Adik-adik bisa lihat nih kakak buat apa? Ya, kita akan membuat mahkota. Mahkota yang adik-adik buat nanti akan ditampilkan di acara Natal Joy Kids. Tanggal berapa adik-adik? 27 Desember. Berarti bentar lagi ya, minggu depan. Nah, siapa yang udah gak sabar buat ikutan acara Natal Joy Kids? Ayo angkat tangannya. Yeay. Berarti adik-adik harus membuat mahkota yang kakak contohin ya. Yuk, simak aja langsung videonya. Pertama-tama kita akan siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kertas origami, lem, dan pensil. Nah, kita akan keluarkan kertas origaminya. Kakak akan pilih warna pink dan biru. Nah, adik-adik silakan pilih mau warna kesukaan adik-adik apa. Kita akan lanjut cara membuatnya. Nah, cara membuatnya, kita akan lipat kertas origami menjadi dua nih adik-adik. Sisi atas dan sisi bawah kita akan gabungkan seperti ini. Kita akan lipat seperti ini. Dia akan berbentuk segitiga. Nah, setelah itu kita akan buka lipatannya. Di tengah sudah ada garisnya. Kita akan lipat di bagian sisi kanan dan sisi kiri. Nah, adik-adik bisa lihat, kita akan lipat setengah sisi kanan. Kita akan lipat lagi setengah sisi kiri. Nah, dia akan menjadi seperti ini adik-adik. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kita akan lipat bagian bawahnya. Nah, seperti ini nih adik-adik. Kita akan lipat seperti ini. Kita akan lipat kembali bagian putih. Nah, ini kita akan lipat kembali seperti ini. Kita lipat lagi. Nah, dan akan berbentuk seperti ini adik-adik. Nah, kita akan bentuk beberapa seperti ini. Kita akan bentuk lagi ya adik-adik, kakak contohin lagi. Nah, ini
kertas origaminya berbentuk persegi, kita akan lipat menjadi segitiga. Nah, ujung atas dan ujung bawah kita akan jadiin satu seperti ini adik-adik. Nah, kita lipat dua seperti ini, sudah jadi segitiga. Kita akan buka lipatannya seperti ini. Nah, ini akan terlihat garis. Kita akan lipat sisi kanan, setengah sisi kanan kita akan lipat seperti ini. Kita akan lipat kembali sisi kiri seperti ini. Nah, jangan lupa lipat bagian bawahnya seperti ini adik-adik. Kita akan lipat kembali. Nah, lipat lagi. Yang kedua, lipatnya ada 2 kali. Nah, kita akan bentuk seperti ini beberapa bentuk segitiga seperti ini adik-adik. Kita akan bentuk beberapa. Nah, adik-adik, kita akan coba gabungkan bentuk segitiga ini menjadi satu. Caranya, nah, kita akan coba. Nah, kita buka dulu seperti ini. Kita akan coba gabungkan. Nah, kita akan tempel, kita akan lem dulu bagian dalamnya seperti ini. Adik-adik, sisi sebelah sini kita akan lem. Nah, kita akan gabungkan seperti ini, kita akan tempel. Kita akan lem juga seperti ini, kita akan gabungkan satunya. Nah, kita buka dulu, gabungkan seperti ini. Nah, setelah tergabung seperti ini, kita akan lem bagian luarnya. Kita akan lem seperti ini. Setelah tergabung, ini selanjutnya lem kembali sampai memanjang. Setelah memanjang, kita akan lem bagian sininya adik-adik. Nih, kakak contohin seperti ini. Kita akan lem. Biar lebih merekat, lemnya agak banyak. Nah, kita akan lipat lagi menurut lipatan yang tadi, lipat seperti ini. Nah, setelah semuanya memanjang, kakak contohin. Nah, kakak udah buat. Nah, ini udah dilem seperti ini, jadi sudah tergabung, jadi panjang seperti ini. Adik-adik bisa lihat. Nah, seperti ini semuanya udah kakak lem, jadiin satu. Kita akan buat mahkotanya. Nah, adik-adik bisa buat hiasannya di sini. Nah, kakak buat bentuk lingkaran seperti ini. Nah, adik-adik nanti bisa dibantu oleh papa atau mamahnya buat kertas lingkaran, dan itu bisa ditempel di setiap bagian-bagian segitiga seperti ini. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita akan buat sesuai dengan ukuran kepala adik-adik. Nah, ini kakak mau buat sesuai dengan kepala kakak ya. Kita akan pakaikan mahkotanya di kepala kakak. Nah, ini kita akan lem dulu ujung dan ujungnya nih. Kakak akan lem, coba lem. Lem. Biar bisa dipakai di kepala kakak. Nah, kita akan seperti ini. Nah, ini udah berbentuk mahkota adik-adik. Kakak akan pakai ya. Nah, ini akan jadi mahkotanya. Gimana adik-adik, bagus?
buat mahkotanya, nanti adik-adik foto dengan mahkota yang adik-adik sudah buat seperti ini. Nah, dan fotonya dikirimkan ke grup Joy Kids. Fotonya akan ditampilkan pada acara Natal Joy Kids nanti. Oke adik-adik, ya aktivitas dari kakak. Selamat berkreasi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik adik-adik sekalian yang kakak kasihi, saat ini kita akan berdoa minta berkat dari Tuhan Yesus ya. Semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan dan kakak akan berdoa. Tuhan Yesus saat ini berkati adik-adik Joy Kids. Di dalam nama Tuhan Yesus turun berkat dari Tuhan Yesus, berkat hikmat, kepintaran, kesehatan, kekuatan dari Tuhan melimpah atas adik-adik semuanya. Saat ini terima segala berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.